Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita menyimak video berikut terkait dengan apa itu Pancasila. Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaannya. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman, karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia, ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi. Selanjutnya terkait dengan pengertian dari ideologi, mari kita menyimak video. Jika kalian mendengar kata ideologi, apa sih yang ada di benak kalian? Doktrin, pandangan hidup, atau Pancasila? Sebenarnya apa itu ideologi? Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, yaitu Descartes de Tracy, pada tahun 1796. Karena kata ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, maka dari itu kata ideologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ideo dan logi. Ideo berarti ide atau gagasan, dan logi berarti ilmu. Ideologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Ideologi merupakan salah satu tipe nilai yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan suatu pemikiran yang menjadi dasar seseorang, sekelompok orang, bahkan bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya. Ideologi juga sangat berguna bagi kehidupan bangsa dan negara sebagai identitas bersama agar masyarakat mengetahui ke arah mana kehidupan masyarakat yang hendak dituju. Ada dua tipe ideologi, yaitu ideologi tertutup dan terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan wajib diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan wajib dipatuhi. Yang kedua yaitu ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di dalam masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara a priori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Ada berbagai macam ideologi di dunia, diantaranya adalah liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, nasionalisme, sosialisme, marxisme,
fasisme, feminisme, ekologisme, dan ideologi Pancasila. Pancasila, ideologi negara. Mari kita menyimak penjelasan berikut. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai ideologi negara yang menjadi representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya. Alasan mendasar Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup atau ideologi. Alasan yang pertama adalah mengakui adanya kekuatan gaib yang ada di luar diri manusia menjadi pencipta serta penguasa alam semesta. Yang kedua, adanya keseimbangan dalam hubungan keserasian-keserasian. Yang ketiga, adanya konsep persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Yang keempat, kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sendi kehidupan bersama. Dan yang kelima adalah kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bersama. Macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi, dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebas mungkin. Ideologi yang kedua adalah sosialisme. Dapat pula kita definisikan, sosialisme adalah sistem hidup yang menjamin hak asasi manusia, hak sama rata atau equality, demokrasi, kebebasan, dan sekularisme. Jaminan ini akan mewujudkan keadilan secara keseluruhan.
Yang terakhir adalah ideologi komunisme. Ideologi ini di mana sistem pemerintahannya tunggal dengan satu partai. Seluruh kekayaan dikuasai dan dimonopoli oleh negara. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain. Ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek politik hukum. Ideologi liberalisme, demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Ideologi komunisme, demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu partai politik, hukum untuk melanggengkan komunis. Ideologi sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan, masyarakat sama dengan negara. Ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi. Ideologi liberalisme, peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, persaingan bebas. Ideologi komunisme, peran negara dominan, demi kolektivitas berarti demi negara, monopoli negara. Ideologi sosialisme, peran negara ada untuk pemerataan, keadilan distributif yang diutamakan. Ideologi Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Aspek yang ketiga adalah agama. Ideologi liberalisme, agama urusan pribadi. Bebas beragama, bebas memilih agama, bebas tidak beragama. Ideologi komunisme, agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat, ateis. Ideologi sosialisme, agama harus mendorong perkembangannya, kebersamaan, diutamakan kebersamaan masyarakat sama dengan negara. Ideologi Pancasila, bebas memilih salah satu agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek yang keempat adalah pandangan terhadap individu dan masyarakat. Ideologi liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Ideologi komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Ideologi sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Ideologi Pancasila, individu diakui keberadaannya. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S, selaras, serasi, seimbang. Masyarakat ada karena ada individu-individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. Aspek yang terakhir adalah ciri khas. Ideologi liberalisme, penghargaan atas hak asasi manusia. Demokrasi, negara hukum, menolak dogmatis, reaksi terhadap absolutisme. Ideologi komunisme, ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar hak asasi manusia, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Ideologi sosialisme, kebersamaan, akomodasi, jalan tengah. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila, bebas memilih salah satu agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.